Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Wiwi. Bu Wiwi berharap anak-anak selalu sehat sehingga dapat mengikuti PJJ pada hari ini. Anak-anak, kemarin kita sudah berbicara tentang atau kita sudah bahas tentang zat makanan dan uji makanan. Kita akan melanjutkan untuk materi yang akan kita pelajari hari ini tentang organ dan enzim pencernaan makanan. Tujuan daripada kegiatan kita kali ini adalah mempelajari tentang organ pencernaan dan enzim pencernaan. Mari kita simak bersama anak-anak. Penyusun sistem pencernaan makanan terdiri atas dua bagian besar, yaitu saluran pencernaan atau traktus yang terdiri dari alat-alat pencernaan, dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan atau kita menyebutnya glandula yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Sekali lagi, sistem pencernaan ada saluran pencernaan dan enzim pencernaan atau kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan diantaranya adalah, di sini Bu Wiwi memakai istilah Latin anak-anak ya, nanti ada artinya atau nama lainnya, nama dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari cavum oris, faring, esophagus, ventriculus, intestinum tenue, kolon, dan anus. Cavum oris mendeskripsikan tentang mulut, menyebutkan dan menjelaskan organ-organ yang berperan dalam pencernaan makanan. Faring menjelaskan tentang faring. Esophagus menjelaskan tentang esophagus. Ventriculus menjelaskan tentang ventriculus dan menjelaskan fungsinya. Intestinum tenue menjelaskan tentang intestinum tenue atau usus halus. Kolon menjelaskan tentang kolon atau usus besar. Kemudian anus yang terakhir. Kita mulai. Di sini ada gambar sistem pencernaan manusia, dimulai dari rongga mulut. Kemudian yang kedua adalah faring. Di dalam rongga mulut ada kelenjar ludah. Kemudian kelenjar ludah itu ada 3 bagian. Ada sublingualis, submandibularis, dan ada parotis. Setelah faring ada esophagus atau kerongkongan. Kemudian ventriculus atau lambung. Kemudian hati atau hepar. Di bawah hati itu ada kantung empedu. Anak-anak, kalau kita lihat pada ayam, saat kita menyembelih ayam itu di hati ayam itu ada yang kantung kecil berwarna hijau. Nah, itu adalah kantung empedu dari ayam. Di sini juga hampir sama untuk manusia, cuma ukurannya saja yang berbeda. Kemudian limfa, kemudian duodenum, pankreas, kolon melintang, yeyinum, kolon menurun, kolon mendaki, istilahnya kolon naik, kemudian melintang, kemudian menurun. Kemudian ilium, usus penyerapan.
Apendik itu sering orang menyebutnya usus buntu. Kemudian rektum. Kemudian anus. Anus adalah saluran terakhir untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang memang harus dibuang. Jadi anak-anak kalau sudah ada sinyal untuk membuang feses, segera dibuang. Kalau tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan, karena itu memang zat-zat sisa yang harus dibuang. Kalau tidak dibuang akan meracuni tubuh. Kita lihat anak-anak satu persatu, mulai dari mulut. Proses pencernaan pertama terjadi di rongga mulut. Dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Kimiawi berarti dibantu enzim, kalau mekanis berarti secara mekanik dibantu, kalau di mulut berarti dibantu oleh gigi maupun lidah. Anak-anak perhatikan, ini juga dalam bahasa Latin tapi tidak sulit. Incisivus adalah gigi seri. Caninus berarti gigi taring. Premolar berarti geraham depan. Molar berarti geraham belakang. Anak-anak, kita tahu jumlah gigi kita, gigi dewasa maksudnya anak-anak, itu ada 32. Jadi gigi seri 4, yang atas ya anak-anak, yang atas dulu, gigi seri 4, taringnya kanan kiri 2, 4 tambah 2 berarti 6, geraham depan 2, geraham belakang 3. Nah berarti 2 tambah 3 5, 5 tambah tadi 1 gigi taring, gigi serinya kita ambil separuh, nanti tinggal dikalikan 2, jadi 3, 2, 5, 6, 7, 8. Berarti sebelah kanan 8, sebelah kiri 8, berarti 16 untuk atas. Yang bawah juga 16, berarti jumlahnya 32. Mungkin seusia anak-anak untuk geraham belakang belum lengkap, tapi mungkin juga ada yang sudah lengkap. Silahkan nanti dicek apakah geraham belakangnya sudah tumbuh semua. Kalau sudah tumbuh semua, berarti gigi kalian jumlahnya 32. Kalau ada yang sudah tanggal, ya berarti itu akan berkurang, karena memang anak-anak sekarang kan suka mengkonsumsi makanan, tidak hanya makanan yang manis anak-anak ya, tapi makanan yang terlalu dingin atau makanan yang terlalu panas itu juga tidak baik untuk kesehatan gigi kita. Kita lanjutkan anak-anak. Itu ada keterangan. Gigi seri berfungsi untuk memotong atau menggigit. Gigi taring untuk merobek atau mencabik. Gigi geraham depan untuk mengunyah makanan. Gigi geraham belakang juga untuk mengunyah makanan. Jadi masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau kita memasukkan makanan, maka gigi seri akan memotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian dikunyah oleh gigi geraham. Kalau ada yang istilahnya agak sulit untuk untuk kita gigit, biasanya dibantu oleh gigi taring. Anak-anak, gigi tumbuh
ini kurang lebih ya anak-anak ya, mulai usia 6 bulan atau 7 bulan. Kalau sampai misalnya sudah umur 1 tahun atau bahkan 2 tahun belum tumbuh gigi, nah segera ke dokter, ada masalah apa atau kekurangan apa, sehingga segera bisa diberi solusi. Gigi pertama itu disebut gigi susu atau deciduous teeth. Kemudian berturut-turut diikuti tumbuhnya gigi sulung, gigi permanen, terdiri atas gigi seri, taring, dan geraham. Gigi susu biasanya kalau tanggal nanti bisa tumbuh kembali. Nah, ini anak-anak susunan gigi manusia yang digambarkan melalui rumus gigi tadi. Anak umur 6 tahun 9 gigi susu. Jadi tidak memiliki belum tumbuh geraham belakang. Jadi jumlahnya 2, 1, 2, yang kiri, yang kanan juga, berarti 5 ditambah 5, 10, yang bawah juga 10, berarti jumlahnya 20. Ini yang bisa tanggal, kemudian nanti tumbuh kembali. Sedangkan gigi orang dewasa, seperti dikatakan Bu Wiwi tadi, jumlahnya adalah 32 kalau sudah tumbuh semuanya. Kita lihat bagian gigi atau anatomi gigi. Anak-anak, email itu adalah lapisan yang melindungi gigi. Jadi kalau nanti email itu rusak, di situ ada saraf gigi, sehingga kalau kita misalnya mengkonsumsi, kadang email belum rusak tapi kita mengkonsumsi makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas, biasanya terlalu dingin ya Nana ya, sehingga terasa gigi itu terasa nyeri. Kadang kita mengkonsumsi makanan yang terlalu manis, istilahnya giginya terlalu sensitif. Jadi makan makanan yang terlalu manis begitu kadang-kadang kayak terasa mak cekut begitu, jadi ngilu rasanya. Nah, itu bagian-bagian dari gigi. Mahkota gigi yang kita menyebutnya gigi, tapi sebenarnya gigi secara keseluruhan adalah ada mahkota gigi, ada leher gigi, ada akar gigi. Nah, di mana leher gigi dan akar gigi itu dilindungi oleh gusi. Kita lanjutkan, anak-anak. Sekarang berikutnya lidah. Kalau di SD mungkin dulu juga sudah pernah dibahas ya anak-anak ya. Lidah itu bisa merasakan pahit di mana, asam di mana, manis di mana. Silahkan anak-anak lihat pada gambar. Jadi kalau manis itu letaknya di ujung, asin itu tepi yang depan, asam adalah tepi yang agak belakang, kemudian manis ada di hampir di pangkal. Jadi kadang kita merasakan pahit itu sudah hampir masuk ke faring, masuk ke kerongkongan.
Fungsi lidah. 1. Membantu mengaduk makanan dalam rongga mulut. Membantu membersihkan mulut. Membantu bersuara. Bayangkan, kalau kamu mau bicara, lidahnya tidak bergerak, tidak mungkin bisa bicara. Membantu makanan pada waktu menelan. Coba nanti anak-anak waktu makan bisa kamu rasakan. Yang terakhir sebagai indera pengecap, sehingga kita tahu makanan ini rasanya masam atau manis atau asin. Yang ketiga tentang kelenjar air liur atau kita sebut glandula salivalis. Kelenjar ludah ada 3 di dalam mulut, yaitu glandula parotis terletak di dekat telinga, menghasilkan getah berbentuk air. Glandula submandibularis terletak di bawah rahang bawah. Glandula sublingualis terletak di bawah lidah. Maaf, bukan ludah ya Nana ya, lidah. Nah, bisa dilihat itu. Bisa diamati ya Nana ya. Saya lanjutkan. Kelenjar tersebut terdiri atas 3 pasang kelenjar. Jadi ada di bagian-bagian tertentu tadi. Cairan saliva atau air liur tadi mengandung enzim ptyalin atau amilase yang bekerja pada suasana netral. Enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Maltosa itu gula sederhana ya Nana ya. Jadi kalau misalnya kemarin saat uji makanan, nasi kita tumbuk, kemudian diberi benedik, dipanaskan, warnanya tetap biru. Tetapi saat nasi kita kunyah, berarti sudah ada proses pencernaan secara kimiawi, maka amilum pada nasi akan berubah menjadi maltosa. Dengan demikian, saat nasi yang dikunyah kita campur dengan benedik, kemudian kita panaskan, maka warna yang dihasilkan adalah merah bata karena mengandung gula. Anak-anak bisa merasakan, coba nanti kalian coba nasi saja, kemudian kamu kunyah perlahan-lahan, kemudian ditunggu beberapa saat, kalian rasakan nasi itu akan terasa manis karena amilum pada nasi dibantu oleh enzim ptyalin menjadi maltosa. Faring atau tekak terletak di belakang hidung, mulut, dan tenggorokan. Pada bagian ini terdapat persimpangan antara saluran pencernaan dan pernapasan. Anak-anak, di saat makan dianjurkan tidak sambil bicara karena epiglotis atau yang seperti klep itu untuk menutup. Jadi saat kita makan, maka makanan itu akan masuk ke saluran pencernaan karena epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Tapi saat makan sambil bicara, berarti epiglotis akan bingung. Jadi tidak menutup keduanya. Kadang-kadang ada makanan yang sampai masuk ke pernapasan. Kalau sampai masuk ke pernapasan, nah di saluran pernapasan juga sudah ada pelindungnya. Allah sudah memberikan safety sehingga di situ ada silia atau bulu getar.
kemudian akan mengeluarkan lewat hidung, orang bilang kesasar. Kesasar itu berarti kan salah jalur anak-anak. Nah, nanti kadang nasi yang tadi misalnya kita kunyah kemudian salah jalur masuk ke pernapasan, maka akan dikeluarkan lewat hidung dan terasa sakit. Mungkin kalian ada yang pernah mengalami, tapi tidak usah mencoba untuk mengalami seperti itu. Sakit sekali anak-anak. Dan kalau itu nanti tidak keluar, membusuk sampai ke paru-paru, maka akan menimbulkan masalah. Jadi kalau misalnya dulu pernah ada nyanyian waktu Buwi masih kecil ya, kalau anak-anak sekarang pernah nggak mendengar nyanyian itu? Jadi intinya nyanyian itu kalau makan tidak boleh sambil bicara. Karena itu, jadi lagu-lagu waktu Buwi kecil itu kalau saya renungkan, oh itu berarti juga termasuk nasihat untuk menjaga kesehatan. Itu anak-anak. Jadi mungkin juga anak-anak pernah mendengar lagunya. Begini anak-anak, lagunya itu. Jikalau mau makan dik, bersihkan tanganmu dulu. Jagalah kebersihanmu, jaga kesehatanmu. Banyak-banyak makan sayuran, agar selalu sehat badan. Kalau makan jangan bicara, mari makan bersama. Nah, berarti anak-anak kalau makan tidak boleh sambil bicara. Sebelum makan mencuci tangan dulu, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dengan makan banyak sayuran. Tapi anak-anak sekarang banyak yang tidak suka sayuran ya anak-anak ya, malahan sukanya makan makanan instan. Tolong anak-anak sekali lagi untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat yang sudah disiapkan oleh ibu di rumah. Saya lanjutkan anak-anak. Panjang saluran tekak kurang lebih 7 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan kerongkongan. Nah, tadi kerongkongan adalah tabung yang berotot, panjangnya kurang lebih 25 cm dan garis tengahnya 2 cm. Kerongkongan berfungsi menghantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik esofagus. Jadi gerakan seperti meremas-remas, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Ini ya anak-anak ya. Kerongkongan terdiri atas sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Otot kerongkongan tersusun secara memanjang dan melingkar sehingga bila terjadi kontraksi secara bergantian terjadi gerakan peristaltik, membentuk bulatan makanan yang disebut bolus. Gerakan peristaltik membuat makanan terdorong menuju lambung. Nah, ini gerakan peristaltik, anak-anak bisa lihat. Relaksasi, kontraksi. Nah, itu bergantian anak-anak, relaksasi, kontraksi, begitu sehingga nanti makanan akan masuk terdorong ke lambung. Bagian-bagian lambung. Lambung merupakan kantong besar. Lambung terdiri atas kardia, fundus, filorus. Jadi mulai dari atas tadi anak-anak ya, kardia, fundus, filorus. Pada daerah di antara kerongkong dan lambung terdapat otot melingkar
yang disebut sphincter kardia yang akan terbuka secara rileks apabila ada makanan yang menuju lambung. Fungsi lambung menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Memecah makanan menjadi halus. Tadi sudah diperkecil oleh gigi di mulut, kemudian diperkecil lagi di lambung, dicampur dengan getah lambung. Nah, di sini berarti juga terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Getah lambung yang dihasilkan ada HCl, pepsin, renin. Fungsinya masing-masing. HCl membunuh kuman, memberikan suasana asam, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsinogen zat yang belum aktif, maka setelah diubah menjadi pepsin, nanti pepsinnya akan berfungsi mengubah protein menjadi proteosa dan pepton. Kemudian ada juga enzim renin yang berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu, dan lipase gastrik untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di lambung juga ada mukosa yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung dan memiliki kemampuan regenerasi bila terjadi luka. Anak-anak, di lambung dicerna menjadi bagian yang lebih sederhana lagi. Dinding lambung terdiri 3 lapis otot, memanjang, tengah, melingkar, dan yang ketiga otot bagian dalam. Bila dinding lambung berkontraksi, maka ketiga otot itu akan bergerak secara peristaltik, mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Kurang lebih sekitar 3 jam, maka akan berbentuk seperti bubur yang disebut kim. Kemudian adanya gerakan peristaltik lambung, kim akan terdorong di bagian pilorus. Ini merupakan penghasil enzim juga, anak-anak. Kamu perhatikan ada hati, kemudian pankreas, kantung empedu. Fungsi hati. Hati kita kurang lebih 2 kilo. Terletak di rongga perut sebelah kanan atas, berwarna merah tua karena banyak mengandung pembuluh darah. Pada orang dewasa kurang lebih beratnya 2 kg. Lebih tepatnya bukan berat ya anak-anak ya, tapi massa. Bagian luar hati dibungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula hepatitis atau selaput hati. Fungsi hati menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot, tempat pembentukan dan perombakan protein tertentu, menetralkan racun dalam makanan, menghasilkan empedu, tempat pembentukan dan perombakan sel darah merah, mengatur distribusi makanan, menyaring bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, menghancurkan eritrosit yang mati, mengubah provitamin A menjadi vitamin A, membuat protrombin dengan bantuan vitamin K. Pankreas adalah kelenjar yang menyalurkan getahnya ke usus halus. Saluran yang menghubungkannya ke usus halus adalah pankreatikus. Pankreas menghasilkan enzim. Ada 3 enzim yang dihasilkan pankreas, yaitu amilase, tripsin, lipase yang
Masing-masing fungsinya menguraikan karbohidrat, mencerna protein, dan menguraikan lemak. Sekarang usus halus. Terletak di antara lambung dan usus besar. Proses penyerapan dan pencernaan sari makanan berlangsung dalam usus halus. Jadi di usus halus itu juga makanan masih dicerna kembali, sekaligus juga di situ terjadi penyerapan makanan. Di usus halus juga terdapat bakteri coli atau E. coli. Proses pencernaan lemak dan protein dituntaskan dalam usus halus untuk selanjutnya diabsorpsi oleh villi atau jonjot usus. Usus halus berupa tabung panjangnya sekitar 6-8 meter, terdiri dari duodenum, yeyunum, dan ileum. Anak-anak bisa perhatikan duodenum, yeyunum, ileum. Itu gambar usus besar juga. Sekarang kita lihat usus besar. Usus besar ada kolon naik, melintang, usus menurun. Nah, itu apendik, itu sering disebut sebagai usus buntu. Usus besar dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utama organ ini adalah mengabsorpsi air. Jadi kalau kelebihan air diserap, tapi kalau kekurangan akan ditambahkan. Karena kalau nanti terganggu fungsinya, kalau air tidak bisa diserap, maka kita akan menderita diare. Tapi saat air diserap kebanyakan atau kekurangan air, maka terjadi konstipasi, atau kita menyebutnya bebelen. Kemudian berfungsi juga membentuk massa feses dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terdapat berbagai macam mikroorganisme, di antaranya adalah bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang mengandung selulosa. Selain itu, E. coli diketahui juga mampu mensintesis vitamin K dan biotin yang kemudian diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Kolon yang mengarah ke atas disebut ascendis, mendatar transversum, dan yang ke bawah disebut descendens. Anus terakhir anak-anak merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan. Dari lubang ini sisa-sisa makanan yang tidak dicerna atau ampasnya yang tidak dipakai akan dikeluarkan. Sekian anak-anak dari Bu Wiwi. Ada soal seperti biasa untuk post-test. Selamat mengerjakan, hati-hati dan teliti dalam mengerjakan. Semoga mendapat hasil yang memuaskan. Semoga ada manfaatnya ilmu yang diberikan Bu Wiwi secara sekilas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.